Shalom saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan. Hari ini Jumat tanggal 14 April 2023, kita disapa oleh Tuhan lewat firman-Nya yang tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat 17. Mari saudara-saudariku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi menjalani hari ini. Saya akan membacakan untuk kita demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jala nasiulaon, manang dihata, manang di pabahenan. Saluhut naima marhite-hite goarni Tuhan Yesus, huhut madok mauliate tu debata ama marhite-hite ibana. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, secara teologis Alkitab sudah dengan jelas dan tegas mengajarkan prinsip-prinsip dasar, hal-hal yang dapat dan yang tidak dapat dilakukan oleh seorang Kristen. Tidak ada keraguan-raguan bagi pengikut Kristus untuk menentukan sikap tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindarkan. Kalau itu dalam bentuk kata-kata dan kesaksian, Yesus mengajarkan prinsip ini dengan berkata, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Itu dicatat dalam Matius 5 ayat 37. Itulah prinsip kekristenan. Tetapi memang seringkali kita kesulitan untuk merespon hal-hal yang harus dipertimbangkan secara etis untuk hal-hal yang bisa atau tidak bisa kita lakukan. Tidak sedikit orang jatuh ke dalam perdebatan dan berusaha mencari alasan-alasan tertentu hanya untuk membenarkan pendapat dan pikirannya. Karena adanya perbedaan pendapat itu, maka hal itu akan berpotensi merusak kesatuan dan kebersamaan kita. Untuk itulah Alkitab mengajarkan serta mengarahkan orang percaya dipimpin oleh Roh Kudus untuk menentukan sikap tentang hal-hal yang katakanlah sulit dipahami secara etis. Inilah salah satu yang disebutkan Paulus dalam nas harian kita hari ini. Dalam hal ini, tuntunan Roh Kuduslah yang menjadi pertimbangan utama bagi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat kita mengerti. Kita percaya ketika seseorang mengandalkan Roh Kudus, maka hati nuraninya pasti akan dapat mengarahkan untuk melakukan hal-hal yang benar menurut iman percayanya. Oleh sebab itu, tetaplah fokus kepada Roh Kudus, sehingga dalam segala sesuatu yang kita lakukan, baik dengan perkataan dan perbuatan, pasti kita akan diarahkan untuk melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Paulus mengajarkan bahwa dalam segala sesuatu yang kita katakan, kita lakukan, kita pikirkan atau nikmati, marilah kita lakukan itu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus harus menjadi pusat dari segala tingkah laku dan perbuatan kita, baik dengan kata-kata maupun perbuatan kita. Dalam setiap tindakan atau ucapan, kita harus selalu mempertimbangkan apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan apakah itu akan memuliakan namanya, sehingga kita tidak mengandalkan kemampuan berpikir kita dalam mempertimbangkannya. Maka taatlah kepada Tuhan, melalui tuntunan Roh Kudus-Nya kita akan dimampukan untuk melakukan dan mengatakan yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.